Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 18, coba perhatikan baik-baik. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Menuju ke laut Teberal dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Nah, pertanyaan saya, apa yang kita bisa pelajari dari perjalanan bangsa Israel meninggalkan Mesir menuju tanah Kanaan? Ternyata Tuhan bawa mereka melewati jalan padang gurun. Apa yang saudara pelajari? Coba lihat slide ini. Saudara sadar bahwa keinginan bangsa Israel itu tanah Kanaan dan Mesir? Yang pertama, waktu mereka tinggalkan Mesir, mereka ingin tanah Kanaan, betul? Tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Di dalam tengah perjalanan mengalami proses padang gurun, terus mereka bilang, udah deh, kalau tanah Kanaan enggak, lebih baik balik aja ke Mesir. Mereka berkeinginan tanah Kanaan atau Mesir. Tetapi ternyata di mata Tuhan yang mereka butuhkan adalah padang gurun. Apa yang saudara pelajari? Di padang gurun, dengar baik-baik kalimat saya. Di padang gurun adalah sebuah peristiwa atau sebuah pengalaman di mana Tuhan memberikan apa yang saudara butuhkan dan tidak memberi apa yang saudara inginkan. Aneh. Apa mereka mati kelaparan? Tidak, dikasih makan. Apa mereka mati kehausan? Tidak. Bahkan Alkitab bilang, itu sepatu yang mereka pakai itu tidak rusak-rusak loh saudara. Tidak rusak-rusak loh, saudara bisa bayangin. Sementara sepatu zaman sekarang 2 bulan aja sudah rusak. Selama 40 tahun baju mereka tidak rusak. Nah, sekarang pertanyaan saya, sadarkah saudara bahwa waktu mereka di padang gurun adalah satu masa di mana Tuhan mendidik kita, di mana Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan dan tidak memberikan apa yang kita inginkan. Demi memurnikan hati dan mendewasakan hidup kita. Pertanyaan saya, apa saudara hari-hari ini sedang mengalami padang gurun? Sebab dari muka-mukanya kayaknya banyak. Muka-mukanya lagi banyak nih. Dan kalau saudara ada di padang gurun kehidupan, saudara frustasi gak sama Tuhan? Frustasi enggak? Frustasi loh saudara. Saudara punya banyak keinginan tapi Tuhan bilang enggak. Besok doa lagi, Tuhan saya ingin ini. Enggak. Kalau dienggain terus 1 minggu masih bisa tahan. Tapi kalau dienggain sampai 1, 2, 3 bulan lama-lama ilfil sama Tuhan. Dan kita akhirnya jadi kecewa dan kita bilang buat apa ikut Tuhan. Nah saudara perlu memahami, kalau saudara bilang buat apa ikut Tuhan, berarti motivasi saudara ikut Tuhan cuma dapat berkat loh saudara. Padahal ikut Tuhan bukan cuma sebatas berkat. Nah itu sebabnya waktu saya renungkan ini, maka kesimpulannya adalah apa? Kesimpulan yang pertama tadi, bahwa apa? Apa yang kita inginkan belum tentu apa kita butuhkan. Dan apa yang kita butuhkan belum tentu apa saudara kita inginkan, itu masalahnya.